Oke, baik. Untuk sesi ini akan ada dua orang pemateri ya. Jadi yang pertama adalah Mas Riyadi Wibowo. Beliau tadi sudah menyampaikan juga ya terkait OpenStreetMap. Dan di sesi ini Mas Riyadi juga akan membawakan materi ya mengenai lisensi data terbuka dalam pemenuhan data spasial di Indonesia gitu. Mas Riyadi mungkin bisa naik ke depan. Kemudian pemateri yang kedua adalah Mas Harsa Wahyu Ramadan dari Creative Commons Indonesia, dan Mas Harsa nanti juga akan membawakan materi mengenai lisensi Creative Commons ya, seperti itu. Jadi kedua pemateri nanti akan ya membahas lebih banyak terkait lisensi bebas dan domain publik dan bagaimana implementasinya dalam undang-undang di Indonesia gitu terkait hak cipta dan sebagainya. Oke. Oke, jadi sudah ada dua pemateri di sini. Halo Mas, apa kabar? Oke, jadi mungkin materi pertama itu dari Mas Riyadi ya terkait lisensi data terbuka dalam pemenuhan data spasial di Indonesia. Mungkin Mas Riyadi bisa memulai. Mas ada slide-nya? Di slide-nya Mas tinggal diklik aja. Next, diklik judulnya. Ada slide-nya dari saya. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ini masih pada semangat enggak ya? Ini jam-jam krusial nih Bapak Ibu nih. Jadi sharing aja ya Bapak Ibu ya, sharing aja. Karena biar enggak ngantuk, jadi kalau, mohon maaf nih Mbak, jatah saya berapa menit? 20 menit, oke 20 menit. Jadi Bapak Ibu kalau mau nanya langsung potong aja ya, langsung potong aja. Atau gimana Mbak biar cair? Oh presentasi dulu, oke. Berarti siap, oke. Berarti kata Mbaknya kita presentasi dulu. Boleh di next Mas? Oke, ini perkenalan sebentar ya. Saya Riyadi Wibowo, saya kebetulan lulusan dari geologi, teknik geologi. Terus master manajemen, kemudian saya juga JIS spesialis ya. Jadi memang sehari-hari saya itu di pemetaan, mungkin next. Singgung sedikit ya Bapak Ibu ya, di OpenStreetMap tadi kan sudah disinggung ya, kalau kita itu sebenarnya itu Wikipedianya peta online dunia. Kalau saya ke workshop-workshop tuh selalu ngomong kita itu Google Maps-nya versi gratis, kayak gitu, spasial, ilmu-ilmu pemetaan, peta dan segala macam. Yang kedua itu kita proyek kolaborasi, jadi kita nyediain kanvasnya, ayo kita buat peta daerah masing-masing secara gotong royong. Nah yang harus diketahui, OpenStreetMap ini sebenarnya itu bukan hanya
peta Bapak Ibu, bukan hanya peta, jadi kita menyebutnya itu database. Kenapa database? Jadi memang ada objek-objek yang bukan sifatnya spasial, itu boleh dituangkan dalam peta. Contohnya, informasi jenis pohon. Nah, apakah itu bisa masuk di OSM? Bisa. Jadi ada hutan apa? Hutan mangrove gitu ya. Kita petaan di hutan mangrove. Itu bisa kita tambahkan informasinya di dalam peta. Sedangkan kalau ditanya apakah itu sifatnya spasial atau peta yang enggak sepenuhnya benar gitu kan. Masa jenis pohon itu bukan informasi tentang spasial. Jadi kita menyebutnya itu database geospasial, bukan hanya sekedar peta biasa yang isinya itu titik, garis, dan poligon biasanya. Yang selanjutnya yang paling disenengin itu kita gratis dan terbuka. Semua data OSM itu sifatnya gratis. Kemudian user driven, jadi maksudnya di sini apa? Setelah di peta, gotong royong kita petakan, itu teman-teman itu bisa mengekstraksi datanya dan memodifikasinya secara bebas, mau di styling seperti hitam putih doang atau di styling penuh warna, itu bebas sesuai user kebutuhannya masing-masing. Selama, ini kutipannya ya, selama mencantumkan kredit OpenStreetMap. Syaratnya cuma itu, jadi ada tulisan OpenStreetMap, sesimpel itu. Next Mas. Ya kalau ngomongin lisensi ya, awalnya itu di sebelum 2012 lisensi dari OSM itu Creative Commons yang nanti akan dijelasin lebih detail sama Mas Harsa ya. Kemudian setelah 2012 itu kita ganti lisensinya seperti ganti ODBL atau Open Database License. Kenapa kita ganti? Pada hakikatnya kalau peta itu enggak murni hanya produk kreatif atau produk turunannya. Jadi karena ada kekhawatiran tentang landasan hukum dari database OpenStreetMap, akhirnya kita ngerubah ke format lisensi ODBL. Kenapa begitu? Karena memang ada kekhawatiran misalnya data itu ngambil dari OSM, kemudian dimodifikasi sedikit, terus diprivatisasi dan dijual. Dan itu menjadikan kekhawatiran user-user OSM. Jadi, data ini udah diprivatisasi malah dijual, kita harus bayar. Nah itu enggak sesuai dengan konsep kita yang mau gratis atau open source. Bisa juga ada pihak-pihak yang membuat turunan-turunannya jadi dibayar. Jadi dia punya data khusus, misalnya data GPS atau traffic, kemudian karena tidak dilindungi oleh lisensi yang tepat, jadi mereka tuh mewajibkan data trafficnya itu tetap di open. Nah itu enggak sesuai dengan prinsip-prinsip di perusahaan. Ini gambaran singkatnya ya, kurang lebihnya perbedaannya. Mungkin ini terlalu teknikal, bisa di next. Ya intinya di OSM itu kita bebas menambahkan, mengedit, dan memodifikasi selama kita cantumkan copyright OpenStreetMap, sesimpel itu. Jadi kita ngekstrak, ambil data spasialnya, terus digunakan untuk penelitian kita atau kebutuhan perusahaan selama ada tanda OpenStreetMap itu sah-sah saja kayak gitu. Salah satu contohnya kalau Bapak Ibu pernah ngeliat penggunaan OSM tuh banyak ya, yang sehari-hari dekat lah di Shopee, ada yang sadar nggak itu udah pakai OpenStreetMap? Ada yang sering belanja Shopee itu pakai OpenStreetMap. Yang paling sering lagi ada yang tahu belum penerapan sehari-hari kita nih OpenStreetMap? Maxim, Grab itu sudah pakai OSM semua. Jadi kenapa big company itu secara bertahap dan perlahan pindah ke OSM memang sifatnya sudah gratis ya kayak gitu kan.
Jadi boleh digunakan sesuai user driver atau ketentuan-ketentuan dari perusahaannya. Kalau kita bahas mereka make API-nya si Google pasti mahal ya. Contoh kan saya kurang paham data terbarunya. Kalau dulu itu Transjakarta itu kan ada real time trackernya ya. Dulu ada base petanya itu dulu pakai Google Maps. Itu kalau nggak salah itu setahun bisa lebih dari 3 miliar hanya untuk menampilkan Google-nya saja. Akhirnya Transjakarta beralih ke OpenStreetMap karena sifatnya bebas. Jadi ya nggak ada fee kayak gitu. Selanjutnya. Ini matriks nyata khususnya pemetaan partisipatif ya. Kebetulan itu ada project Inaware dengan kita POI di 3 tahun. Itu fokusnya tentang kebencanaan. Jadi kita bekerja sama BPBD, Inaware itu untuk melakukan pemetaan secara mendetail tentang kebencanaan. Waktu itu mandatorinya adalah 3 metropolitan di Jakarta ya. Ada Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Selanjutnya. Nah ini gimana cara mengimplementasikan OpenStreetMap terhadap aspek yang lebih nyata ya. Contohnya di sini likuifaksi Palu. Waktu itu kita kerjasama dengan BPBD, minta tolong, Mas tolong bantu kita petakan bencana yang terjadi di Palu. Nah hasilnya analisisnya seperti ini, kita partisipatif, kita ngundang kontributor, ayo bantuin petain Palu nih, urgent nih. Nah setelah dibantu sama kontributor, kita lakukan analisis. Jadi kita bisa tahu berapa dampaknya, terus kalau nggak salah sampai bantuan yang harus dikasih ke lokasi. Karena kan kita harus ngitung jumlah si bangunannya berapa, misalnya satu rumah itu kita alokasiin 4 orang gitu kan minimal, berarti bisa muncul kasaran-kasar alokasi dana bantuannya. Bisa kurang dari sehari ini selesai, kemudian kita kalkulasi, dan itu bisa sampai keluar angka bantuannya seperti apa. Contoh realnya untuk yang tidak teknis, ketika tsunami Banten ya, implikasinya tsunami Banten tuh BPBD minta kita untuk bantuan pemetaan partisipatif itu untuk menentukan jalur tim evakuasi tercepat. Ya, jadi kita sajikan peta satelit yang sebelum terjadi bencana sampai setelah bencana. Jadi kita bisa preventif kira-kira relawan lewat jalur mana. Karena enggak semua jalur itu masih utuh ketika bencana. Jadi banyak jalur ketutup, jadi kita bisa kasih opsi tim bantuan masuk lewat mana. Ini kekuatan dari komunitas yang peduli bencana kayak Merapi kayak gitu. Kemarin meletus juga kita bantu petakan jalur-jalur yang memang setidaknya masih memungkinkan dimasuki oleh tim bencana gitu, tanggap bencana BPBD, PMI, SARS gitu, kita bantu support petanya. Nah OSM sendiri itu fokusnya 3 ya, elemen utamanya titik. Titik kira-kira apa Bapak Ibu? Spasial berupa titik itu biasanya informasi apa? Ada yang tahu enggak? Peta titik. Bangunan bisa, oke. Kira-kira apa lagi? Kalau di peta Google sini ada titik itu biasanya apa tuh biasanya? Ada misalnya toko, apa, kafe, ya kan? Itu kan ada cuma titik. Kemudian ada garis, spasial garis itu biasanya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Jalan, betul. Sungai, ada lagi yang berupa garis. Apa? Rel kereta, betul. Sama apa tadi yang border, benar, batas administrasi daerah. Misalnya
batas RT itu kan garis ya. Kemudian ada informasi anatomi lain itu ada poligon atau area. Nah kalau area ini biasanya ada lapangan bola, bangunan juga bisa berupa area ya. Terus ada danau segala macam. Jadi OSM itu sebenarnya hakikatnya cuma 3 itu Bapak Ibu. Isinya tiga elemen, titik, garis, sama poligon atau area. Yang kemudian nanti dimodifikasi, diisi informasi-informasi sesuai kebutuhan dan standarnya. Selanjutnya. Nah, apa informasi yang diisi ya? Biasanya ada namanya key dan value. Jadi informasi titik itu kalau di peta kan nggak mungkin, nggak ada informasinya. Nah informasi itu disebut kalau di OSM itu tag atau tagging informasi. Nah tag itu diisi lagi key and value. Informasinya apa? Ada key itu kayak istilahnya kategori dan value-nya itu detail kategorinya. Misalnya contoh pasta gigi key-nya gitu kan. Terus value-nya apa? Pepsodent kah, Ciptaden kah. Nah itu ada semacam 3 elemen itu yang wajib diisi. Jadi setiap titik, garis, dan poligon itu wajib diisi informasi key and value-nya. Seperti di sini, sebelumnya Mas. Seperti di sini contohnya ada amenities, kategorinya amenities, informasi umumnya amenities, tapi amenities itu apa kan banyak ya. Ada sekolah, ada hospital, ternyata di situ aspeknya hospital. Nah hospital itu berupa area, tapi juga ada yang berupa titik itu yang ditanda titik hijau plus itu berupa titik. Jadi bisa 2 informasi bangunan itu ada titik, adapun ada area. Yang wajib diisi harus ada taggingnya. Selanjutnya. Ini ada beberapa tools yang bisa dipakai untuk OSM ya. Ada editornya sendiri untuk kontribusi, menambah, mengedit dan modify, ada itu. Kemudian ada navigasi, ada OSMN dan ada MatchMe. Ada beberapa yang pihak ketiga kayak Waze itu juga pakai base-nya OSM. Terus ada Street View itu Google Street View lah. Kalau kita OSM-nya itu ada Mapillary sama Karta View. Ada analisis, tasking manager, kemudian kalau mau download data seluruh dunia itu ada export tool, ada GeoFabric. Jadi ini semuanya free, tergantung Bapak Ibu punya waktunya berapa lama. Kalau ngedownload satu dunia kayaknya seminggu belum selesai deh itu. Dan biasanya komputernya udah ngehang, udah nggak akan kuat. Saya download, mohon maaf Indonesia aja ya Bu, itu saya bisa 7 jam. Indonesia doang. Datanya sebanyak itu, karena di generate, ditarik semua data-datanya, kalau nggak pinter query-nya atau kurasinya, maka dia akan ke-download secara total. Misalnya kalau Bapak Ibu butuhnya jalannya doang, ya dikurasi jalan aja gitu. Atau butuh informasi kopi terdekat, ya kopi aja. Kalau nggak dikurasi, ya ke-generate tiba-tiba suruh nunggu 7 jam. Kan bingung tuh, loh saya mencet apa tiba-tiba 7 jam gitu. Belum selesai 7 jam, laptop saya ngehang, udah pasti itu. Karena biasanya nyampe bergiga-giga. Kemudian ada aplikasi statistik, kontribusi kita sendiri, kontribusi teman, kontribusi tetangga, kontribusi warga luar itu bisa recap di salah satunya OSM Stat dan OSM Ca. Kemudian ada layouting, kalau teman-teman GIS ya atau berkecimpung di dunia spasial pasti udah paham QGIS. Kalau yang berbayar itu biasanya ArcGIS ya. Kalau kita kan anak open source banget, kita makanya yang gratisan nih, QGIS. Nggak perlu bayar. Ada file paper gitu aja, udah kali ya, next ya. Habis kayaknya. Ya. Itu aja Bapak Ibu, kalau mau berdiskusi boleh langsung ke alamat ini atau ke saya pribadi, nanti kita diskusi lebih panjang. Kalau ngomongin lisensi nanti kita sambil tanya jawab aja ya. Selanjutnya si Mas Arsa jauh lebih paham kayaknya soal lisensi. Kita serahkan ke Mbak Moderator. Terima kasih Ibu Bapak. Oke, makasih Mas Riyadi ya.
Untuk materinya, jadi terkait data spasial, ternyata menarik ya. Ternyata OSM bisa membantu untuk mendata dengan cepat gitu. Terutama tadi seperti yang Mas Riyadi sampaikan ke titik-titik bencana yang memang butuh info yang tanggap gitu, cepat gitu. Ini sangat bermanfaat sih kalau dengan OSM berkontribusi di OSM seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya terkait lisensi Creative Commons ya akan dibawakan oleh Mas Harsa Wahyu Ramadan. Beliau juga merupakan bagian atau anggota dari Creative Commons Indonesia ya. Silahkan Mas Harsa. Saya juga turun ke bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini. Perkenalkan saya Harsa Wahyu Ramadan, di sini saya anggota Creative Commons Indonesia. Saya akan memaparkan materi tentang lisensi Creative Commons. Next. Ya, jadi mengapa ada lisensi Creative Commons ya? Jadi Creative Commons ini sebenarnya sebuah perangkat legal gitu ya, yang digunakan untuk menyebarkan sebuah data, informasi dan pengetahuan ya, yang dimungkinkan dengan adanya teknologi internet gitu ya. Nah, jadi teknologi internet memungkinkan penyebaran konten ke seluruh dunia. Next. Tapi salah satu hambatan dalam keterbukaan itu adalah adanya selain ada hambatan budaya, hambatan sosial gitu ya, hambatan politik, salah satunya juga ada hambatan hukum di mana adanya kehadiran dari copyright gitu ya. Copyright yang merestriksi penyebaran konten begitu. Next. Nah, padahal ada teknologi baru yang membuka peluang. Next. Nah, dari situ ya muncul ya yang namanya berbagai macam gerakan keterbukaan ya. Kalau tadi dari Mas Riyadi ada OpenStreetMap, keterbukaan di bidang geospasial gitu ya. Ada keterbukaan di bidang budaya, warisan budaya, di bidang pendidikan, di bidang sains dan seterusnya. Di bidang software ya. Nah, next. Nah, sedangkan gerakan keterbukaan itu ya, membutuhkan suatu perangkat legal, maka di situ hadirlah Creative Commons sebagai organisasi nirlaba yang menyediakan lisensi hak cipta terbuka, ya, didirikan pada tahun 2001, beroperasi di seluruh dunia. Dan saat ini sudah ada 43 country chapters, ya, salah satunya di Indonesia. Next. Nah, Creative Commons itu mengupayakan agar jumlah ciptaan ya, konten yang dibagikan itu dapat dimanfaatkan kembali secara bebas dan legal. Jadi bukan konten yang asal comot dan ilegal. Jadi dengan Creative Commons itu walaupun konten itu dapat disebarluaskan tapi juga tidak terhalangi oleh yang namanya hambatan hukum masuk. Next, lagi. Nah, lisensi Creative Commons disebut juga lisensi terbuka ya, atau lisensi bebas atau free license. Maksudnya open ya, terbuka itu di situ atau free itu nggak sama dengan gratis ya. Kalau gratis itu kan tanpa biaya, tapi maksudnya open di situ adalah tersedia untuk digunakan berdasarkan izin yang telah diberikan sebelumnya dan sekali orang itu menerapkan lisensi, dia tidak dapat mencabutnya kembali. Gitu. Nah, lisensi CC itu pada dasarnya berpijak pada copyright itu sendiri atau hukum hak cipta, ya, yang memfasilitasi bagi orang-orang untuk praktik berbagi dan menggunakan karya gitu. Jadi seringkali orang berbagi kadangkala menyebarkan begitu saja gitu ya kontennya ya.
Nah, itu sebenarnya secara hukumnya masih dilindungi dengan copyright. Tapi kalau dia menerapkan Creative Commons, itu ada semacam pernyataan legal gitu ya, bahwa itu konten itu terbuka atau open. Nah, itu yang membedakan antara open dengan orang yang sekedar membagikan konten tapi tidak menggunakan lisensi gitu. Next. Nah, ya, jadi next lagi. Kedudukan ya lisensi lisensi Creative Commons itu adalah pada dasarnya adalah sebuah lisensi hak cipta ya, dan juga dia diatur sebagai kontrak elektronik ya, karena bahkan disebut di dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 bahwa perjanjian di lingkup elektronik, di sistem elektronik itu bisa berupa perjanjian jual beli atau perikatan lisensi. Nah, salah satu perikatan lisensi itu adalah lisensi untuk berbagi. Ya. Next. Nah, karena tadi dasar pijakan dari Creative Commons itu adalah hak cipta ya, maka kita perlu memahami dulu apa itu hak cipta gitu ya. Hak cipta itu salah satu dari yang namanya IP, intellectual property atau kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu ada banyak ya. Ada hak cipta, ada paten, ada merek, kemudian ada desain industri, ada desain tata letak, ada rahasia dagang dan seterusnya gitu ya. Tapi yang paling orang banyak mengetahui itu ada hak cipta, ada hak merek dan hak paten gitu ya. Nah, Creative Commons itu ada di lingkupnya hak cipta gitu ya. Ada di lingkup hak cipta. Kalau kadang-kadang gini orang suka bingung atau suka keliru bedain antara hak cipta, paten dan merek gitu ya. Kadang orang pakai istilahnya itu dipatenkan dulu, padahal sebenarnya bukan mau dipatenkan tapi didaftarkan sebagai hak merek gitu. Itu terkait istilah saja gitu ya. Atau kadang sebuah penemuan di bidang teknologi dibilang dimerekkan gitu ya, padahal itu harusnya dipatenkan gitu. Next. Oke, hak cipta itu apa ya? Pada intinya kalau hak cipta itu hak eksklusif di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya ya. Sedangkan kalau paten itu untuk penemuan yang inovatif di bidang teknologi gitu. Nah, bidangnya udah beda. Sedangkan kalau merek itu untuk di bidang perdagangan. Itu kadang beririsan ya, karena seringkali orang menciptakan suatu karya, terus misalnya karya gambar, karya berupa logo, itu satu sisi dilindungi hak cipta, tapi dia juga bisa dilindungi sebagai merek. Kalau logo tadi itu didaftarkan sebagai merek. Nah, bedanya hak cipta dengan merek dan paten ya, kalau merek dan paten itu harus didaftarkan ke Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal KI. Kalau hak cipta itu dia berlaku secara otomatis ketika ciptaan itu dibuat. Secara hukumnya begitu. Next. Nah, jadi dia nggak perlu lewat mekanisme pendaftaran gitu ya. Ketika ciptaan itu udah diekspresikan ya ke dalam suatu perwujudan ide, ada hasil yang bersifat orisinal, khas dan pribadi, dan dia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan ya. Nah, itu kan sangat luas ya. Jadi konten yang dilindungi oleh hak cipta itu bisa berupa karya sastra ya, karya seni pun juga ada banyak, seni rupa, seni suara dan seni visual dan sebagainya ya. Nah, itu semua dilindungi oleh hak cipta. Lanjut. Next. Nah, next lagi. Lanjut. Udah? Oke, nah jadi hak cipta tadi ya itu basic informasinya gitu. Nah, di dalam hak cipta itu sendiri
karena dia adalah hak ya, hak itu kan sebuah kepemilikan gitu. Nah hak itu bisa dialihkan gitu. Dialihkannya lewat apa gitu ya, lewat yang namanya perjanjian tertulis. Nah perjanjian tertulis itu bisa ya, dalam praktiknya ya itu disebut copyright transfer agreement ya, atau penyerahan hak cipta, atau dalam istilah sehari-harinya itu jual putus gitu ya, orang mentransfer ke hak ciptanya, kemudian sekali bayar habis itu udah gitu. Ada juga lewat mekanisme yang namanya lisensi. Kalau lisensi ini kepemilikannya tetap pada si kreatornya, si penciptanya gitu. Kalau lisensi itu apa? Dia hanya memberikan izin gitu ya, tapi kepemilikannya tetap pada kreatornya. Kalau penyerahan hak cipta atau CTA, Copyright Transfer Agreement, itu semua haknya beralih ketika pembelian itu dilakukan gitu. Next. Nah, jadi hak cipta itu alurnya itu begini ya, setiap orang yang akan menggunakan konten informasi itu gitu ya, yang sudah dilindungi hak cipta, dia harus mendapatkan sebuah izin, copyright permission. Ya. Nah, outputnya adalah right to use, ya, hak untuk menggunakan. Nah, prosesnya itu namanya licensing. Nah, tanpa adanya lisensi maka akan dianggap sebagai copyright infringement atau pelanggaran hak cipta. Jadi pelanggaran hak cipta itu ada kalau penggunaan konten tidak izin, tidak ada lisensinya. Lanjut. Nah, maka dalam hal ini ya, lisensi itu ada yang bersifat eksklusif ya, atau kita dalam sehari dikenal dengan istilah all right reserve ya. Ada lambangnya biasanya huruf C dalam lingkaran ya, copyright itu artinya konten itu dilindungi dengan hak cipta. Nah, ada juga yang namanya lisensi terbuka ya. Nah, salah satu lisensi terbuka itu tadi ada yang dijelasin oleh Mas Redi, ODBL ya, Open Database License. Dan ada banyak lagi, ada lisensi GNU yang ada di open source software. Nah, untuk karya kreatif secara umum itu ada lisensi Creative Commons, yang mana ada 4 ketentuan ini ya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat logo-logo ini gitu ya di internet, biasanya dia ada di footer di sebuah website gitu ya. Dan ada singkatannya gitu ya, by SANC. Nah ini biasanya konten itu diterapkan dengan lisensi Creative Commons, yang artinya ya orang itu boleh menggunakan tapi dengan harus mengikuti syarat-syarat ini gitu. Nah ini syarat-syarat ini mau saya terangin selanjutnya. Nah dari 4 ketentuan itu ya, ada buy, share alike, no derivative, non komersial, kalau dikombinasikan lahirlah ada 6 jenis lisensi gitu ya. Ada lisensi buy, CC BY atau atribusi, by SA dan seterusnya. Lanjut. Selain Creative Commons menyediakan yang namanya lisensi, dalam praktek itu tadi pagi ada Pak Dasapta yang bilang karya dia ini public domain gitu ya. Padahal, nah kalau public domain itu kan sebenarnya hak cipta yang sudah habis masa berlakunya atau penciptanya sudah meninggal dunia. Tapi kadang-kala dalam praktek ada orang yang ibaratnya ingin mendonasikan lah ya karyanya itu kepada publik tanpa perlu di notice gitu ya. Nah itu yang disebut dengan public domain. Jadi orang bisa menggunakan perangkat ini ya apabila dia belum meninggal dunia untuk menggunakan yang namanya tanda CC 0 atau CC 0. Dan orang juga bisa menandakan kalau konten itu sudah habis hak ciptanya, bisa di tagging dengan sebuah tanda yang namanya public domain gitu ya. Baik, next. Nah, tadi dari lisensi-lisensi yang diterbitkan oleh lisensi Creative Commons ya, itu ada spektrumnya ya gitu ya. Yang paling bebas itu atau paling terbuka itu maksudnya konten itu boleh digunakan atau enggak gitu ya. Paling bebas itu ya public domain ya. Public domain itu kita boleh gunakan untuk keperluan apapun gitu. Tapi kalau di Indonesia ya itu ada ketentuan yang namanya hak moral. Jadi meskipun kita bebas menggunakan untuk kepentingan komersial sekalipun, kita tetap harus mencantumkan yang namanya kredit ya.
Nah, yang paling bawah itu ada CC by NC/ND ya. Artinya orang yang mau menggunakan konten itu ya, dia harus mencantumkan ya, memberikan kredit dan tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial dan tidak boleh untuk dibuat ciptaan turunan gitu ya. Lanjut. Nah, lisensi Creative Commons itu ada layers-nya gitu ya. Layers-nya itu ada teks hukumnya, legal code, kemudian ada ringkasan lisensi yang di draft dengan bahasa yang mudah dipahami, kemudian ada teks HTML yang bisa dibaca oleh mesin pencari. Next. Nah, atribusi ya. Jadi atribusi itu ya pada prinsipnya orang yang akan menggunakan konten berlisensi Creative Commons itu wajib mencantumkan nama dari si kreatornya gitu ya. Tapi nggak hanya nama ya, next. Nah, jadi yang ideal ya ketika kita menggunakan konten berlisensi Creative Commons itu kita mengatribusikan kalau ada judulnya dikasih judulnya apa, siapa authornya ya, kemudian source-nya, sumbernya dari mana ya, bisa dikasih hyperlink gitu. Kemudian apa jenis lisensinya, misalnya CC BY gitu ya. Dan apa hasil modifikasinya. Ini cara atribusi yang ideal gitu ya. Kemudian next share alike ya. Nah share alike ini gini ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan gambar yang lingkaran kebalik gini ya, ke arah kiri gitu ya. Nah misalnya ini ada gambar komodo lah ya, dilisensikan dengan by SA ya, share alike atau berbagi serupa. Nah orang yang mengadaptasi gambar komodo itu, misalnya gambar komodonya itu dibuat turunannya jadi backgroundnya jadi warna hijau gitu ya. Nah hasil dari turunannya itu harus dilisensikan dengan lisensi yang sama, berbagi serupa ya. Dan semuanya harus wajib sama lisensinya. Next. Nah jadi, ini ya ada gambar yang udah dimodifikasi sedemikian rupa ya. Ini tadinya gambar komodo dengan background warna biru, yang di sini gambar komodo di malam hari gitu ya. Udah dimodifikasi. Nah ini hasilnya harus berbagi serupa juga, diterapkan lisensi yang sama. Kalau enggak ya artinya pelanggaran terhadap lisensi tersebut yang menimbulkan konsekuensi hukum. Lanjut. Selanjutnya non komersial. Nah, kalau Bapak Ibu nemu lambang ya yang itu mata uang dolar dicoret gitu ya, itu artinya konten itu nggak boleh dikomersialisasi ya. Ya ini sebagai ilustrasi misalnya tadi gambar komodo ini yang nemu di mana ya di internet gitu ya. Ada diterapkan lisensi Creative Commons. Kemudian gambar itu dibuat mug, dibuat tote bag gitu ya. Mugnya itu dijual gitu. Tote bagnya dijual atau dibuat kaos. Nah, itu sudah melanggar ya. Lanjut. Nah, poin penting mengenai non komersial ini hanya berlaku untuk pengguna apabila pemberi lisensi ingin memberikan izin tambahan itu boleh ya. Jadi izin tambahan ini di luar apa yang diatur dalam NC. Tidak disarankan menggabungkan konten NC ke dalam kompilasi ciptaan yang diedarkan secara komersial. Jadi gini, misalnya ada konten-konten yang kita membuat suatu, misalnya kumpulan antologi puisi gitu ya. Puisi-puisi gitu. Nah, salah satu puisinya itu dilisensikan dengan by NC gitu. Nah, yang by NC itu nggak boleh dicampur dengan puisi-puisi lain ya, karena itu ada ketentuan NC-nya gitu. Nggak bisa dipadukan dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya no derivatif ya, tanpa turunan. Jadi tanpa turunan ini artinya kita hanya boleh menggunakan ciptaan itu secara apa adanya aja gitu ya. Nah, kalau ada gambar komodo dengan latar belakang
biru gitu ya, diubah ke sore hari, komodo di sore hari, terus ditambah unsur rumput-rumputnya gitu ya, itu udah termasuk ciptaan turunan dan itu melanggar lisensi gitu. Jadi konten itu hanya boleh digunakan apa adanya ya, tanpa dibuat ciptaan turunan. Tapi konten itu boleh disebarluaskan, diupload ulang, ya, dibagikan kepada orang-orang gitu. Nah, bedanya dengan ini membedakan dengan apa? Copyright or right reserve ya. Kalau copyright itu sama sekali nggak boleh disebarluaskan gitu ya. Nah, kalau Creative Commons itu minimal konten itu terbuka ya, kalau bisa disebarluaskan gitu. Tapi ada beberapa ketentuan tadi yang saya jelaskan di sini. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, maksudnya turunan ya, tanpa turunan itu diizinkan menyalin dan mendistribusikan karya. Dilarang mengadaptasi, meremix, mentransformasi, menerjemahkan atau memperbarui karya tersebut dengan cara apapun yang menghasilkan karya turunan. Nah, karya turunan atau adaptasi itu ya istilahnya bisa karya remix atau karya mashup kombinasi. Nah, itu pada intinya nggak boleh ya. Tapi definisi adaptasi itu bergantung pada yurisdiksi atau hukum masing-masing negara gitu ya. Karena tiap negara itu punya definisi hukum tersendiri mengenai apa yang disebut dengan adaptasi atau turunan. Lanjut. Nah, istilah adaptasi atau turunan dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ya bisa juga disebut pentransformasian ya. Nah, di undang-undang dikasih penjelasan bahwa adaptasi itu mengalih wujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film itu kan sering ya. Dari novel jadi sebuah film. Itu termasuk karya turunan gitu ya. Atau karya lain hasil dari transformasi. Ya kalau dalam apa layersnya ya, adaptasi yang paling ringan itu modifikasi. Di atasnya modifikasi ada aransemen. Di atasnya aransemen ada remix. Remix ini kalau konten-konten ini dipadukan dengan konten-konten yang lainnya. Sehingga menghasilkan karya mashup gitu ya, karya remix. Transformasi ini udah ahli wujud gitu ya. Tadi atau bisa juga berubah format ciptaan gitu. Oke, lanjut. Nah, kadang ada yang orang sering trikinya begini ya, ada yang dianggap itu adaptasi ya gitu ya, padahal itu bukan adaptasi gitu ya. Contohnya apa? Misalnya format shifting, mengubah format file ya. Misalnya ada file formatnya PDF, kita convert jadi Word gitu ya. Nah, itu bukan adaptasi, bukan turunan ya, karena substansinya masih sama, itu hanya berubah format aja. Atau memperbaiki typo, tanda baca gitu ya, itu masih lingkup yang diperkenankan gitu ya. Nah, adaptasi itu bisa berupa gini, misalnya ada karya musik dipadukan dengan video gitu ya. Nah, videonya tadinya nggak ada suaranya, itu dua karya yang berbeda disatukan, itu udah menghasilkan yang namanya karya adaptasi. Nah, kalau lisensinya no derivatif itu dan kita lakukan adaptasi itu udah melanggar gitu ya. Kalau lisensinya share alike, maka hasil video yang ada musiknya itu harus dengan lisensi share alike tadi. Oke, lanjut. Nah, perlu diperhatikan ketika menerapkan lisensi Creative Commons tentunya harus ciptaan sendiri ya, nggak boleh ciptaan orang lain ya, harus dari kita sendiri gitu. Nah, lanjut. Nah, setiap lisensi ciptaan berlisensi CC itu dapat langsung digandakan ya. Kemudian sekali kita menerapkan lisensi CC kepada konten yang sudah kita buat itu kita nggak bisa mencabut kembali ya. Misalnya kita upload foto gitu ya. Foto itu kita terapkan lisensi Creative Commons. Nah, fotonya itu nggak bisa lagi kita ubah ke defaultnya ke copyright ya. Jadi harus nggak bisa ditarik kembali. Kemudian tidak disarankan untuk menerapkan yang namanya digital rights management.
seperti watermark ya, atau penggunaan teknologi yang menghalangi penggunaan dari konten itu gitu. Lanjut. Pemanfaatan lisensi Creative Commons. Lanjut. Ya, jadi konten itu ya bisa dibagikan, bisa diubah, digunakan, dan bisa berpartisipasi dalam berkarya. Lanjut. Nah, ini salah satu terbitan dari Creative Commons Indonesia yang tentunya menggunakan lisensi Creative Commons. Lanjut. Nah, lisensi Creative Commons itu ya ada juga yang sudah terintegrasi pada platform-platform gitu ya. Misalnya YouTube ya, YouTube itu menerapkan kebijakan, jadi siapa yang mengupload ke YouTube video itu, biasanya ada pilihan tuh. Kita mau copyright penuh, full copyright, all right reserve, atau CC BY. Nah, YouTube hanya memilih satu jenis lisensi Creative Commons, yaitu CC BY. Di bidang jurnal ada DOAJ ya, di bidang Wikimedia Commons ada Wikipedia dan seterusnya. Lanjut. Nah, tadi pagi disinggung bagaimana cara mencari konten ya, yang legal dan bebas dapat digunakan. Itu Creative Commons punya yang mesin pencari sendiri, namanya CC Search Portal ya. Ini bisa diakses di linknya di sini, search.creativecommons.org. Ya, di sini kita bisa mau cari konten berupa musik, image, media dan sebagainya ya. Kalau peta tadi ada OpenStreetMap tadi ya. Ini mesin pencarinya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh penerapan dari lisensi Creative Commons ya. Misalnya ini The Conversation ya, atau Brin ya. Brin pada publikasinya ya itu menerapkan di websitenya ada lambang logo Creative Commons ya. Di sini juga The Conversation menerapkan logo CC by ND, artinya konten-konten yang dari The Conversation itu hanya dapat disebarluaskan, nggak boleh di adaptasi sih ya gitu. Lanjut. Ini Wikitionary, lanjut. Oke, lanjut terus. Oke, terus lanjut. Ya baik, mungkin itu saja ya. Tadi itu contoh-contoh saja platform-platform yang menerapkan lisensi Creative Commons ya. Oh ya, kalau mau kita menerapkan lisensi Creative Commons sebagaimana ya, itu sebenarnya semudah ini aja ya. Kalau kita tadi upload konten di platform-platform yang udah mengintegrasikan, itu ada pilihannya. Tapi kalau yang belum ada, misalnya di Instagram gitu ya, ya itu kita tinggal buat aja di captionnya ya. Ya di captionnya itu misalnya foto ini dilisensikan dengan CC BY gitu ya. Itu semudah itu aja sih, sesederhana itu. Dan orang yang akan menggunakan itu sudah paham gitu ya. Ya berarti konten ini dilisensikan dengan Creative Commons dan boleh digunakan dengan syarat-syarat tertentu gitu. Baik, itu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Harsa ya yang sudah banyak menjelaskan terkait lisensi Creative Commons ya tadi, mulai dari sejarahnya, kemudian semacam elemen-elemen dan tipe-tipe jenis-jenis lisensi apa saja sih di Creative Commons gitu-gitu ya. Dan tadi juga ngebahas tentang proyek-proyek apa saja yang menggunakan lisensi Creative Commons ya, termasuk di proyek-proyek Wikimedia itu kita semua menggunakan Creative Commons ya, CC di proyek-proyek kami gitu. Nah, oke, mungkin karena tadi dua orang pembicara kita ya sudah memaparkan materi, mungkin kita bisa mulai berdiskusi ya. Kalau teman-teman tadi ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang masih bingung, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, oke. Sambil saya catat.
Jadi nanti akan ada panitia yang bantu ngasih mic, ada? Oh ternyata nggak ada. Mungkin. Yang mana dulu? Halo Kak, sebelumnya terima kasih banyak atas presentasinya. Aku mau tanya dulu ke kakak yang dari OSM ya. Sebenarnya ini titipan pertanyaan Kak dari LibreOffice. Jadi titipan pertanyaannya adalah apakah ada base map di Indonesia gitu ya yang resmi dipakai selain Google dan juga OSM, karena dulu itu kalau nggak salah pernah ada dari Geomap Indonesia kalau nggak salah. Nah terus selain itu tadi kan aku sempat ngeliat ya kalau OSM itu juga sistemnya volunteer gitu ya, jadi kalau seandainya mau nambahin gitu bisa gitu. Nah berarti mungkin mungkin ada yang sengaja vandal gitu kan kadang-kadang gitu. Nah terus biasanya tindakan dari OSM sendiri gimana sih untuk mencegah vandalnya itu? Terima kasih. Iya, saya Tommy. Untuk khusus ke Mas Harsa, Mas ya. Untuk Creative Commons untuk buku itu gimana Mas ya? Karena saya nemuin kayak bukunya Tan Malaka misalnya, itu kan penerbitnya ada banyak banget tuh. Kemudian beberapa penulis lain. Jadi maksudnya yang sudah masuk ke public domain itu harus berapa tahun dan apakah dialih bahasakan juga bisa gitu. Kemudian kedua yang lagi agak panas gitu kan tentang penggunaan AI ya, kayak image yang di AI kemudian diakui sebagai hak cipta gitu. Itu penerapannya gimana untuk sebagai pandangan dari Creative Commons? Terutama musik ya, musik itu kan juga ada beberapa yang disampling, dicuplik, di-upload menggunakan produksinya menggunakan AI gitu, bukan menggunakan alat musik. Dua itu aja Mas, buku dan penggunaan AI untuk Creative Commons. Terima kasih. Halo, nama saya Gigi. Saya dari industri game sebenarnya. Saya ada penasaran kayak masalah hak cipta tadi. Eh, ada nggak indikator di mana batas ini masih termasuk hak cipta orang lain atau enggak gitu? Soalnya semakin detail kayak misalnya di game kan semakin detail fiturnya, apalagi semakin merambat dan mudahnya ngebikin game sekarang kan agak gimana bang ya? Saling pada mirip semua jadi. Apalagi untuk mobile gitu. Ada nggak sih indikatornya untuk oke ini udah beda gitu. Sampai dia nggak kena hak cipta lagi. Gitu sih, thank you. Selamat sore, saya Faris. Saya ingin bertanya kepada Mas Sarsa. Jadi di musik itu utamanya di industri hip hop ya, itu suka ada sampling lagu, baik itu lagu yang sudah lama ataupun lagu yang baru 1-2 tahun rilis. Itu suka di sampling dan jadi salah satu instrumen di lagu barunya itu. Nah saya ingin bertanya bagaimana batasan sampling beberapa audio musik itu dalam lagu yang baru dibuat ini, dan terutama di SoundCloud itu banyak sekali remix lagu baru. Itu bagaimana batasan copyright-nya, terus bagaimana izin distribusinya serta pembagian royaltinya jika ada seperti itu. Lalu bagaimana soal legal standing-nya? Itu aja, terima kasih. Selamat siang. Tes, oke. Mungkin 4 itu dulu ya, nanti kalau teman-teman masih ada bisa menambahkan pertanyaan lagi. Jadi tadi ada 4 pertanyaan sih dan ternyata kebanyakan ke Mas Harsa ya, tapi tadi ada satu di awal itu ada pertanyaan terkait
OpenStreetMap ya. Mungkin Mas Riyadi bisa menyampaikan jawabannya. Tadi pertanyaannya, apakah ada base map di Indonesia yang dipakai selain Gmaps? Kemudian juga terkait sistem volunteer, apakah pernah ada vandal di OSM dan bagaimana teman-teman di OSM menanggulanginya ya atau mencegahnya? Ya, saya coba menjawab dari Mbak Diah ya, Mbak Diah. Terkait base map ya, sebenarnya base map itu banyak. Ada Google Maps, terus ada Bing juga, terus ada provider-provider swasta lain banyak ya. Nah, kenapa mereka tuh biasanya beralih ke OSM ya karena memang gratis kayak gitu prinsipnya kan. Karena memang ada license tadi ya yang copyright yang memang harus ada nilai dagangnya biasanya base map tuh. Jadi mereka harus memberikan sejumlah ketentuan uang dalam hal ini ya copyrightnya. Base mapnya pun hal itu pemerintah dengan bertahap sampai saat ini mulai migrasi ke OSM semua ya kan karena memang untuk administrasi dan segala macamnya juga jauh lebih simpel ke OSM ya dibanding yang provider atau developer swasta. Salah satunya yang kemarin juga kalau Bapak Ibu sekalian sudah sadar gitu kan kayak BPN, ATR gitu tuh semua badan-badan pemerintah base mapnya sudah mulai ke OSM semua. Kayak gitu kayak BIG juga sudah mulai ke OSM semua. Terus bagaimana tanggapan dan langkah dari OSM kalau terjadi vandalisme? Itu ada dua ya, ada vandalisme itu sebenarnya kalau vandalisme itu kalau sifatnya huge, kalau misalnya kayak dia ngerusak udah dalam kapasitas lebih dari provinsi biasanya gitu. Nah kalau sifatnya dia kontributor baru pastikan standarnya nggak sama dengan standar OSM. Nah itu masih kategori buruk dan bukan vandalisme ya. Jadi memang kita punya cara nge-research dan terbuka semua ini histori dari si kontributornya itu gimana. Jadi kita bisa tahu apakah dia level newbie ataupun level expert kayak gitu. Nah kalau newbie yang biasanya newbie itu kalau objek yang rusak itu nggak banyak, jadi nggak bisa kita sebut dia sebagai vandalisme ya. Nah langkahnya gimana? Biasanya itu kalau kita di komunitas Indonesia maupun global itu salah satu biasanya kita tegur dulu. Kita tegur dulu via diskusi kalau ini tuh salah. Kemudian kalau dia dengan sadar ngasih feedbacknya misalnya enggak kok ini benar menurut saya kayak gitu. Kita jelasin menurut peraturan OSM-nya kayak gini, standarnya gini loh. Nah kalau mereka masih notabene-nya ngeyel gitu ngerusak data dalam jumlah yang besar termasuk vandalisme, biasanya kita revert dulu atau kita hapus data dia. Karena kan open ya, semua bisa ngapus dan semua bisa menambahkan. Kita revert dulu, kita hapus data dia. Kalau dia masih ngeyel juga, kan ini namanya open ya, royong kita kan nggak punya kuasa yang banyak ya, namanya gotong royong ya. Kalau dia masih ngeyel juga setelah kita kasih edukasi, kita kasih peringatan, terus sudah kita hapus masih ngeyel juga, biasanya kita report ke ini ada group working validation dunia global. Mereka punya akses ngeblokir dan nge-banned user-user yang emang vandalism gitu. Jadi mereka itu udah tahap akhir ya. Jadi mereka udah nggak akan kita kasih akses untuk ngedit lagi di OSM. Jadi kayak gitu ada fasenya diskusi dulu, terus kita jelasin edukasi, terus di-revert atau dihapus. Kalau masih ngeyel juga kita laporin ke grup internasional untuk
kita blok user dan IP-nya dia, biasanya dia langsung udah nggak bisa ngakses lagi kayak gitu. Itu terima kasih. Oke, terima kasih Mas Riyadi. Kak Dia, apakah ada tanggapan? Atau sudah oke? Oke. Oh. Oke, nanti personal aja ya untuk diskusi selanjutnya. Tadi sisanya ada 3 pertanyaan sih untuk Mas Harsa ya. Sudah mencatat atau perlu aku sampaikan Sudah lagi? sih, ya. Langsung Bisa, aja ya. Langsung aja Mas. Baik, yang pertama dari Pak Tommy ya. Mengenai Creative Commons untuk buku ya. Terutama tadi buku-buku Tan Malaka gitu ya. Nah, untuk pengarang-pengarang yang sudah meninggal dunia ya, itu kita perlu cek lagi tahun meninggalnya kapan gitu ya. Nah, untuk Tan Malaka itu kalau nggak salah meninggalnya tahun berapa ya? 1945 apa? Nah, tapi pernah dibahas tuh pada acara Public Domain Day ya, buku-buku ya yang dikarang oleh Tan Malaka itu sudah public domain karena bukan lihat dari tahun terbitnya tapi dari pengarangnya kapan meninggal. Karena kalau ketentuan hukumnya hak cipta itu habis dihitung 70 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia, penulis itu meninggal dunia. Itu, tapi kadang ada juga gini, kan penulis itu kan kerja sama penerbit gitu ya. Nah di dalam hukum itu juga si penerbit itu punya hak juga, tapi haknya itu 50 tahun. Jadi untuk hak penerbitannya itu berlaku 50 tahun, tapi untuk hak buat si penulisnya itu seumur hidup si penulis plus 70 tahun setelah penulis itu meninggal. Nah, jadi Tan Malaka itu meninggalnya tahun berapa? Yang jelas sudah 70 tahun yang lalu udah lewat gitu. Jadi buku-buku yang ditulis oleh Tan Malaka itu ya pada prinsipnya udah public domain dan bisa diterbitkan ulang gitu. Nah, kemudian terkait dengan AI ya, hak cipta dalam AI, Creative Commons terutama dalam musik. Memang AI ini ada 3 dimensi masalah terkait dengan hak cipta. Pertama dari segi input, di mana AI itu menggunakan data-data yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Kemudian dari segi output, apakah hasil ciptaan yang dibuat sepenuhnya oleh AI itu layak dilindungi sebagai hak cipta. Kemudian dari segi liability, tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab atas hasil AI itu gitu ya. Nah, dikaitkan dengan Creative Commons, maka kan Creative Commons itu lisensi ya. Apabila ciptaan itu sepenuhnya dibuat oleh AI ya, nah kebanyakan hukum di negara-negara itu tidak mengakui ciptaan yang murni dibuat oleh AI itu sebagai hak cipta gitu. Jadi hak cipta yang hanya dibuat murni oleh AI itu nggak diakui gitu, karena nggak ada unsur manusianya di situ. Nah jadi ya nggak layak juga dengan diterapkan oleh lisensi Creative Commons. Justru dia cenderung public domain gitu. Kalau sepenuhnya diciptakan oleh AI gitu ya. Kecuali, tapi juga memang lagi ada revisi ini sedang dilakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta di mana dimungkinkan ya AI itu posisinya itu sebagai tools saja, sebagai alat gitu ya, bukan pencipta penuh. Di mana nanti aturan regulasinya itu dimungkinkan bahwa AI itu sebagai alat kolaborasi ya, yang dimana ciptaan yang dihasilkan oleh AI tapi ada unsur manusianya itu bisa diakui gitu. Tapi itu bukan yang bukan yang sepenuhnya AI gitu ya. Nah, begitu ya Pak Tommy ya. Kemudian dari Pak Kiki ya, dari industri game, batas mengenai hak cipta ya, terutama dalam game ya. Jadi gini, dalam hak cipta itu kan yang dilindungi itu bukan ide ya, tapi ekspresi dari ide gitu. Sebagai ilustrasi misalnya gini ya, mungkin bidang fotografi lah misalnya ya.
saya punya ide memfoto suatu objek gitu ya, apa ya objeknya ya, ya, misalnya Monas lah ya, foto Monas gitu ya. Saya punya ide foto Monas dari sudut tertentu, dari sisi utara gitu ya. Nah ada fotografer kedua punya ide foto Monas dari sisi selatan gitu. Idenya sama tapi implementasinya yang beda gitu kan. Nah ekspresi idenya itu beda gitu. Nah itu keduanya sama-sama dilindungi hak cipta. Itu namanya prinsip independensi. Nah sama juga dalam film ya. Kalau film itu kan kadang ada kesamaan ide ya, idenya itu bisa tentang plotnya atau temanya misalnya cinta segitiga, ya gitu. Plotnya ya settingnya di Paris, cerita yang kedua settingnya di Tokyo misalnya gitu. Ya ceritanya sama, temanya cinta segitiga, tapi nama-nama pemerannya, terus yang lebih detail lagi udah ekspresi idenya gitu ya, itu udah beda gitu, sama-sama dilindungi oleh hak cipta. Nah sama juga kalau game gitu ya, game ya unsur-unsurnya ya ada gambar visual ya kan, terus ada macam-macam ya, tema gamenya mungkin boleh sama, tapi penuangan gamenya yang nggak sama, ekspresi dari gamenya itu. Nah keduanya sama-sama punya hak cipta, yang kadang yang jadi sengketa itu kalau unsur-unsurnya itu terlalu dominan yang sama, yang substansialnya sama, kesamaan nama tokoh lah, nama kesamaan pemilihan warna gitu ya, font-font yang digunakan gitu, visualisasinya hampir mirip, itu bisa jadi suatu masalah gitu. Yang dipermasalahkan itu masalah ekspresinya itu. Kalau masih di tataran ide konsep itu nggak seharusnya bukan pelanggaran. Mungkin itu batasannya ya. Yang ketiga dari Faris ya, dari bidang hip hop ya. Nah ya memang musik hip hop itu kan basicnya diambil dari sampling ya, lagu-lagu ya, yang mana lagu itu kan sebenarnya lagu dilindungi oleh hak cipta gitu kan. Jadi sebenarnya ya pelanggaran itu, tapi dalam hak cipta itu ada yang namanya apa tuh fair use, penggunaan yang wajar gitu ya, penggunaan yang wajar. Ada penggunaan tertentu yang dianggap bukan sebagai pelanggaran. Nah salah satunya digunakan untuk keperluan pendidikan, untuk penyandang tunanetra gitu ya. Nah tapi kadang gini ya, hip hop itu kan juga udah jadi industri musik sendiri yang ada aspek komersialnya di situ ya. Dan kembali lagi hak cipta itu kan suatu hak keperdataan ya. Jadi tergantung dari si yang punya haknya mau menegakkan haknya apa enggak gitu. Ya kalau dia mau menegakkan haknya ya dipermasalahkan, dibawa ke sengketa ke jalur hukum gitu. Tapi kalau selama itu dia nggak mempermasalahkan ya nggak ada masalah gitu kan. Nah jadi kalau sampling, tapi kalau dia masih masuk dalam tadi yang fair use itu ya mungkin masih bisa diperkenankan gitu ya. Tapi kadang suka miskonsepsi juga gini. Kalau dalam lagu ada yang mitosnya 8 bar itu udah pelanggaran gitu ya, 8 bar lagu. Itu sebenarnya bukan diukur dari kuantitatif, ya, bukan ukuran berapa bar gitu ya, bukan secara kuantitatif, diukurnya secara kualitatif ya. Jadi kalau misalnya di sampling itu bukan bagian yang penting dari lagu gitu ya, mungkin yang di sampling itu hanya 1-2 detik, apa sekian detik yang itu bukan part yang substansial dari sebuah lagu, itu mungkin masih bisa diperkenankan. Tapi memang ini sedikit tricky gitu ya. Karena memang yang bisa dianggap sebagai pelanggaran itu secara kualitatif bagian yang paling substansial gitu ya. Atau paling mudah diingat dari sebuah konten itu. Kalau lagu ya contohnya misalnya Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya lah ya. Itu kan part yang paling substansial yang paling kita ingat itu kan biasanya bagian chorusnya, bagian apa refnya ya. Di Indonesia ya gitulah ya refnya kan ya. Nah itu ya kalau orang ketika dengar lagu itu langsung recognize itu lagu Indonesia Raya gitu. Nah ketika itu disampling
itu bisa jadi masalah gitu. Nah, sama juga dengan lagu-lagu lain yang mungkin part itu paling recognizable, paling dikenal gitu ya, dan di sampling itu potensi masalahnya makin besar gitu. Tapi kalau samplingnya itu part yang tidak substansial dan hanya berlangsung sebentar, mungkin itu masih bisa diperkenankan gitu. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Mas Harsa ya untuk penjelasannya, dan tadi Mas Riyadi juga sudah menjelaskan terkait ya, OSM dan volunteernya. Kita masih ada sedikit waktu nih teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi untuk para narasumber dan pembicara di sini? Udah? Atau mungkin, oh ya masih ada, silahkan. Satu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nisa. Mungkin langsung izin bertanya saja Kak ke kakak yang tadi dari Creative Commons. Tadi kan sempat ada di mention ya kalau misalkan bebas itu bukan berarti gratis. Tapi kalau misalkan kita di masyarakat umum, masyarakat awam, terkadang mereka tuh berasumsi kalau misalkan gratis ya udah berarti bebas untuk digunakan di mana saja kan. Tapi kadang mereka bikin desain tiba-tiba itu pelanggaran tidak boleh komersil dan lain sebagainya. Nah jadi pertanyaannya apakah ada rule of thumb yang memang kita bisa edukasi kepada masyarakat bahwasanya tidak semua yang gratis itu bebas, dan juga mungkin apakah ada cara praktis agar masyarakat itu bisa mengenali yang mana sih yang bisa digunakan untuk komersil, yang mana yang tidak, tanpa mereka itu harus mempelajari yang tadi. Karena kan agak ribet juga kalau misalkan mereka kita tuntut atau kita paksa untuk belajar hal-hal seperti itu. Terima kasih Kak. Ada lagi teman-teman? Cek. Baik, perkenalkan nama saya Fakria Hoirunisa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya ingin menanyakan juga terkait tadi saya cukup menyimak materinya yang membahas soal hak cipta dan sebagainya, dan ketika dipaparkan mengenai itu kebetulan karena saya cukup mendalami dan juga pernah menulis gitu ya, menulis sebuah novela, dan ketika sudah cukup berkecimpung di dunia penerbitan, di dunia penerbitan buku, itu saya beberapa kali menemukan kayak yang istilahnya ghostwriter. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih untuk terkait praktik ghostwriter ini ketika digunakan dengan tujuan, dan juga untuk kalau ghostwriter itu kan biasanya ada perjanjiannya dulu gitu ya antara si penulis yang memang menjadi penulis bayangannya atau si ghostwriternya ini dan juga si orang yang memang mengorder jasanya tersebut. Nah, bagaimana tanggapannya, apakah menurut secara hukum itu tuh legal, dan bagaimana jika hasil karya dari ghostwriter itu yang sudah dijual putus ke si penulis yang mengorder itu digunakan untuk hal-hal yang mungkin sifatnya itu kayak penting gitu bagi si penulis si orang yang mengorder tersebut, tapi diatasnamakan sebagai karya atau ciptaan si penulis yang mengorder, bukan jadi si penulis yang ghostwriternya ini tidak sama sekali tidak disebut, atau istilah kata ya disembunyikan betul-betul gitu si identitas penulis aslinya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Harsa. Ya, tadi Mas Harsa terus ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, dari Isa ya. Oke. Pertanyaannya itu bagaimana agar ini bisa tersampaikan kepada publik gitu ya, materi ini tanpa harus belajar. Iya, jadi memang apa ya, memang tadi sangat teknis hukum gitu ya. Justru gini ya, Creative Commons itu
menyederhanakan sebenarnya. Yang tadinya itu sebelum ada lisensi Creative Commons gitu ya. Orang tuh kan kadang nggak paham ya aspek lisensinya gimana gitu ya, perizinannya gimana gitu. Harus konsultasi dulu ke pengacara, ke advokat gitu kan. Nah sebenarnya dengan membuat logo-logo gitu ya, logo-logo yang mudah dipahami gitu ya. Dan ada tadi kan ada lapisan lisensi ya, ada teks hukumnya, ada ringkasan lisensi. Nah, yang ringkasan lisensi atau human readable itu sebenarnya mempermudah ya kepada publik untuk memahami secara bahasa sederhananya begini loh ketentuannya gitu. Nah, kalau untuk memberikan edukasi mungkin bisa dimulai dari dari diri kita masing-masing gitu ya. Misalnya ketika kita punya suatu karya, ya apakah itu fotografi atau karya tulis gitu ya. Ya kita sadar akan lisensi gitu ya. Pertama karya kita itu memang secara otomatis dilindungi sebagai hak cipta gitu. Jadi yang pertama kita bisa lakukan itu memberikan notice, copyright notice. Ya, membuat logo C dalam lingkaran terus diterbitkan pada tahun berapa. Ya, C 2026. Terus nama pengarangnya siapa. Nah, kemudian itu namanya copyright notice. Kemudian license notice-nya, lisensinya apa? All right reserve kah? Kalau all right reserve itu artinya ya hak cipta penuh. Segala penggunaan harus dengan izin, dengan lisensi. Tapi kalau dengan lisensi terbuka, ya kalau karya kita berupa map ya tadi bisa ODBL ya ke OpenStreetMap gitu ya, kontribusi. Tapi kalau karya kita, karya kreatif di bidang lain, tadi buku ya kasih license notice-nya CC BY kah gitu ya. Tadi saya juga misalnya kalau kita upload foto di Instagram ya sesederhana di caption-nya kita kasih notice seperti itu gitu ya. Selain ada penjelasannya ada copyright notice-nya gitu ya. Itu bisa sih kayak gitu. Itu kan perlahan-lahan publik mulai teredukasi, oh memang ini ada copyright-nya gitu ya. Begitu. Yang kedua dari Fabria ya, mengenai ghostwriter. Jadi di dalam Undang-Undang Hak Cipta ya, hak cipta itu ada dua aspek. Pertama ada yang namanya hak moral dan kedua hak ekonomi. Nah hak moral itu haknya si pencipta untuk di notice, recognize, disebutkan ya, diberikan atribusi, diberikan kredit gitu ya. Kemudian hak moral itu juga bisa hak integritas, maksudnya karya itu nggak boleh diubah sedemikian rupa, dimodifikasi yang merugikan reputasi si pencipta itu gitu. Misalnya ada suatu kasus lagu itu liriknya diubah ya sedemikian rupa untuk kampanye hitam, kampanye politik, black campaign gitu ya, liriknya diubah sedemikian rupa, nggak sesuai perkenan hak ciptanya, dia bisa menuntut gitu. Nah tadi satu yang hak atribusi ya. Nah, yang kedua hak ekonomi ya yang jelas hak ekonomi itu hak untuk mendapatkan royalti gitu. Nah praktik ghostwriter itu sebenarnya ya melanggar hak moral ya, karena hak moral itu menurut undang-undang hak yang melekat abadi. Jadi kalau tadi kalau yang Tan Malaka tadi kan ada jangka waktunya ya. Itu yang habis itu hanya hak ekonominya aja. Tapi kalau menurut hukum Indonesia hak moral itu melekat abadi. Gitu. Nah, dan juga ada ketentuannya hak moral itu nggak bisa dikesampingkan. Gitu. Karena itu hak yang melekat gitu ya. Itu prinsip hukumnya gitu. Jadi sebenarnya perjanjian ghostwriter itu perjanjian yang melanggar hukum, maka konsekuensinya batal demi hukum. Sebenarnya sih seperti itu gitu ya. Tapi ya secara sosiologis itu kan terjadi di masyarakat gitu ya. Nah, ya teknis hukumnya ya dalam litigasinya ya si ghostwriter ini dalam melakukan pembelaannya bisa dia memberikan argumentasi ya bahwa perjanjian itu perjanjian yang melanggar undang-undang, khususnya melanggar undang-undang hak cipta gitu. Sehingga konsekuensinya bisa batal demi hukum. Itu kalau dari sisi
pembelaan dari ghostwriter-nya gitu ya. Karena memang meniadakan nama pencipta itu sama sekali itu sebenarnya nggak boleh. Tapi memang dalam prakteknya ada yang seperti itu gitu. Ya mungkin karena faktor ekonomi dia sudah terima uang gitu ya. Tapi kalau hak ekonomi itu bisa jual putus istilahnya. Jadi hak ekonominya dialihkan sedemikian rupa gitu ya. Jadi dia nggak punya hak ekonominya lagi. Tapi hak moralnya itu nggak bisa dikesampingkan. Jadi ketika karya itu dipublis gitu ya, terutama dalam penerbitan buku ya, dia jual putus ya, dia udah dapat sekian rupiah gitu ya. Tapi ya udah dia nggak berhak lagi untuk mengeksploitasi hak ekonominya. Tapi si penerbit itu wajib mencantumkan siapa si penulisnya. Hak moralnya itu tetap ada gitu. Nah kalau yang ghostwriter mengesampingkan hak moral itu nggak boleh sebenarnya. Itu aja sih intinya. Ya. Oke, terima kasih Mas Harsa ya tadi sudah menjawab dan menjelaskan pertanyaan kedua tadi, dan sekarang kita udah lebih jam 3:07 dan mungkin sudah di penghujung acara. Ada lagi? Tapi yang apa? Mungkin yang OSM dong kalau masih. Kita mau lanjut atau diskusi di luar forum? Oh ya udah mulai. Mungkin sekalian deh, mungkin satu aja ya terakhir khusus kakaknya. Mas Harsa tuh yang ini apa yang ini ya? Oh ya. Ya, misalnya nih Mas, misalnya nih ya, ada 2 penulis gitu kan. 2 penulis. Nah, jadi yang satu ini posisinya seperti tim leader gitu. Yang satu ini tim leader, yang satunya anggota. Kemudian yang anggota ini kan punya kewajiban untuk menyelesaikan laporan seperti itu, atau menyelesaikan tulisannya lah ya, tulisannya itu menyelesaikan tulisannya dalam jangka waktu tertentu. Dan sesuai prosedur kan tim leader harus ini menagih gitu hasil tulisannya tuh seperti apa di batas waktunya gitu. Nah selama proses itu sampai deadline itu terjadi, yang ini anggota ini nggak nyelesain tugasnya gitu. Terus pas diperiksa juga itu errornya banyak gitu Mas, 70%. Nah yang tim leader ini kan dia punya ini lagi ya, ada atasannya lagi gitu kan, dan itu kan misalnya tanggung jawabnya tim leader gitu, gimana caranya jadi itu harus di take over sama tim leadernya gitu kan untuk nyelesain laporan yang intinya anggotanya. Nah pertanyaan saya, kalau seperti itu apakah boleh nggak selesai dari anggotanya ini gimana ya, diklaim gitu, atau harusnya seperti apa sih kalau misalnya ketemu yang situasi atau kondisi itu gitu Mas. Ya itu aja, terima kasih. Baik, dari Ibu siapa? Herdiana. Ya, Ibu Herdiana ya. Ada tim penulis lah ya. Salah satu anggotanya tidak menyelesaikan tugasnya secara 100%, sama sekali nggak ngerjain apa? Ya bisa dibilang itu mungkin 30-40%. 30-40%. Terus errornya itu 70% gitu Mas. Oh iya. Nah itu gimana ya? Ya jadi dalam membuat ciptaan ya itu ada yang namanya ciptaan hasil kolaborasi ya. Jadi hak ciptanya itu dimiliki sama-sama gitu. Dimiliki oleh lebih dari satu pihak. Nah, kalau ada tim leadernya ya itu artinya pengarang pertamanya ya tim leadernya biasanya gitu kan. Tapi kalau itu tim penulisnya itu tergabung pada suatu badan hukum korporasi ya biasanya
ada perjanjian kerjanya gitu ya yang menentukan bahwa hak ciptanya itu beralih kepada badan hukum gitu. Nah, saya nggak tahu ini konteksnya di suatu korporasi di badan hukum apa emang atau freelancer gitu ya di tim penulis ini atau di media saya juga nggak tahu, tapi gini ya aspek hukumnya itu sebenarnya antara tim leader dengan anggotanya itu terikat pada sebuah perjanjian ya yang mana ya kalau yang ada yang dibuat tertulis, tapi ada juga yang secara lisan gitu. Nah yang kalau secara lisan ini gitu ya itu kan teknis pembuktiannya harus ada saksinya gitu. Tapi untuk terkait outputnya ya aspek copyrightnya ya sebenarnya yang nggak berkontribusi itu ya dia nggak berhak untuk mengklaim dia sebagai penulis pada tulisan itu gitu. Dia nggak punya hak ya, karena ya itu ya dia nggak ada kontribusi gitu. Nah dari aspek ini juga terkait dengan hukum kontrak ya. Nah jadi dalam kontrak itu ada yang namanya ingkar janji atau wan prestasi. Wan prestasi itu istilah hukum ya seseorang yang sudah berjanji tapi dia tidak melaksanakannya, tidak melaksanakan kewajiban itu namanya wan prestasi. Nah wan prestasi itu bisa tidak mengerjakan sama sekali, mengerjakan tapi sebagian ya tidak selesai atau mengerjakan tapi telat deadline atau melakukan sesuatu yang dilarang. Gitu. Nah dia itu termasuk yang mengerjakan tapi tidak selesai dan itu bisa didalilkan sebagai wan prestasi. Dia ingkar janji dia. Jadi karena dia ingkar janji itu ya konsekuensinya dia nggak bisa masuk sebagai pengarang di dalam tulisan itu begitu. Terima kasih banyak Mas. Clear. Oke, terima kasih banyak semuanya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sayangnya kita waktunya sudah habis ya teman-teman. Jadi nanti misal masih ada pertanyaan baik untuk Mas Riyadi atau Mas Harsa bisa didiskusikan setelah penutupan ya, setelah sesi ini selesai kayak gitu. Jadi ya kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman, terima kasih. Kita tadi sudah banyak membahas ya terkait lisensi terbuka, kemudian hak cipta juga termasuk karya-karya ya kayak tadi misal perbukuan, penerbitan, kemudian game, musik, ghostwriter dan sebagainya. Dan ternyata lisensi terbuka ini juga nggak hanya masuk atau digunakan oleh karya-karya aja ya atau sifatnya fisik gitu. Ternyata lisensi terbuka juga bisa digunakan di data ya, data-data spasial seperti yang dilakukan oleh teman-teman OSM kayak gitu. Ya mungkin apakah ada kata-kata penutup dari teman? Oke, kalau gitu itu saja ya teman-teman dari kami. Terima kasih banyak sudah hadir dari pagi tadi ya hingga sore ini jam 3. Semoga materi-materinya bermanfaat ya dari tadi pagi dan sore ini. Terima kasih, sampai jumpa di acara Open Indonesia selanjutnya. Selamat sore.